Halo kawan-kawan Indoprogres, bertemu lagi kita di acara wawancara Indoprogres TV bersama saya Kun Sen Pontoh. Kali ini kita akan mendiskusikan satu tema, satu isu atau topik yang sangat mendasar, sangat penting bagi tidak hanya kehidupan manusia, tapi juga kehidupan bumi, tempat di mana manusia itu hidup, tidak hanya berskala lokal, nasional, tapi juga global. Artinya isu ini adalah isu bagi semua pihak dan tidak seperti isu-isu yang lain, misalnya isu perang atau isu keadilan ekonomi, kesenjangan ekonomi, krisis ekonomi, dan lain sebagainya, di mana itu bisa dilokalisir atau bisa terjadi di satu wilayah tertentu, tapi tidak terjadi di wilayah yang lain, dan dampaknya mungkin tidak begitu terasa bagi penduduk di sebagian besar wilayah di atas bumi ini. Isu lingkungan adalah isu yang akan menimpa siapa saja, ya, tidak peduli dia ada di negara-negara maju atau negara berkembang, negara miskin, tidak peduli dia orang miskin atau orang kaya, berkuasa dan tidak berkuasa. Begitu krisis lingkungan atau krisis ekologi ini terjadi, semua akan terdampak dan dampaknya itu bisa mematikan dan bisa membuat bukan hanya peradaban manusia ini berantakan, tapi dunia atau bumi ini sendiri bisa kolaps. Nah, untuk membicarakan satu isu yang sangat penting ini, saya akan berbincang-bincang dengan Bung Arif Yogiawan, Kepala Kampanye dan Pelibatan Publik Tren Asia. Halo, apa kabar, Bung? Kabar baik, Bung. Halo semuanya. Ya, mungkin Bung Arif bisa kita mulai dengan sedikit bercerita tentang apa ini tren Asia dan kenapa tren Asia memberikan fokus pada isu ekologi atau isu lingkungan ini. Ya, Bung. Jadi Tren Asia ini organisasi masyarakat sipil. Belum terlalu lama Tren Asia berdiri. Itu sekitar 2018 berdiri. Kebetulan beberapa foundernya, penggagasnya berbasiskan pada aktivis-aktivis lingkungan gitu. Jadi otomatis punya pikiran-pikiran yang sangat mendalam tentang isu-isu dan problem-problem lingkungan di saat ini. Nah, terus kenapa Tren Asia juga fokus ke isu lingkungan? Betul, satu tadi itu latar belakang foundernya memang seperti itu. Yang kedua, ketika Tren Asia berdiri memang kondisi ekologi sudah sangat carut marut. Jadi di saat yang bersamaan beberapa organisasi masyarakat sipil sering banget publik, misalnya Pulihkan Indonesia, terus Java Collapse, beberapa organisasi masyarakat sipil seperti itu. Artinya itu cukup menggambarkan pada saat itu situasi lingkungan memang semakin terdegradasi, situasinya semakin memburuk, sehingga nampaknya Asia perlu gitu ya untuk juga turut mengangkat isu tersebut. Kira-kira begitu. Latar belakangnya sendiri, Asia itu adalah organisasi campaign sebenarnya. Jadi secara natural aktivitas utamanya adalah campaign, meskipun tidak kita mencoba untuk memperluas campaignnya sendiri. Tidak hanya sebatas campaign, tapi juga melakukan beberapa hal seperti pendampingan, advokasi bahkan. Kemarin beberapa kita juga mencoba untuk melakukan litigasi seperti itulah. Jadi walaupun kemudian tema utamanya tetap campaign. Isu lingkungan ini kan sangat luas ya, punya beberapa variasi dalam soal atau derajat dalam isu yang hendak dikampanyekan atau hendak diadvokasi. Nah, isu lingkungan yang difokuskan oleh Tren Asia untuk diadvokasi dan dikampanyekan itu apa, Bung? Sejauh ini fokus kita lebih ke energi ya. Jadi Tren Asia mendorong adanya transisi energi yang berkeadilan. Meskipun kemudian kita harus hati-hati bicara transisi energi karena istilah transisi energi juga digunakan oleh banyak pihak tentunya. Sehingga kita harus menyematkan berkeadilan di belakangnya itu yang menjadi pembeda gitu ya dengan berbagai macam pihak. Misalnya beberapa program aja kan menggunakan istilahnya transisi energi kan begitu ya. Nah, jadi itu pertama transisi energi yang berkeadilan. Yang kedua, tentu ketika kita bicara transisi energi tidak terlepas dari pembangunan yang hari ini sedang terjadi gitu ya. Transforming development kira-kira itu menjadi dan transisi energi itu yang menjadi fokus dari Tren Asia.
Ini transisi energi dari energi apa ke energi apa, Bu? Nah, jadi begini, transisi energi itu Trans Asia, kebetulan juga Trans Asia bergabung di Koalisi Bersihkan Indonesia, satu koalisi masyarakat sipil yang cukup besar, anggotanya lebih dari 40 organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Nah, Trans Asia bersama dengan Bersihkan Indonesia sebenarnya bersepakat itu ketika bicara transisi energi, maka kita harus terlebih dahulu membicarakan prinsip dan value-nya. Kan begitu. Nah, jadi kalau ditanya misalnya bertransisi dari mana ke mana, jawabannya akan sangat beragam. Yang pasti bertransisi dari energi fosil ke energi yang terbarukan, kan begitu. Terbarukan, berkelanjutan. Itu satu. Tetapi tidak melulu kemudian kita bicara fosil, tapi bicara banyak hal. Pertama, kalau kita bicara transisi energi, maka hidup kita juga harus bertransisi. Tata kelolanya juga harus bertransisi. Jadi nggak mungkin hanya energinya saja yang bertransisi, gitu. Tapi yang bertransisi harus lebih holistik. Kira-kira begitu, maka ada beberapa prinsip sebenarnya yang kemudian kita dorong ketika bicara transisi energi. Pertama, tentu pengelolaannya harus akuntabel, transparan, partisipatif, gitu ya. Terus juga harus mengedepankan penghormatan dan pemenuhan serta perlindungan hak asasi manusia. Karena dalam beberapa peristiwa, justru pengembangan energi di Indonesia melahirkan kasus-kasus pelanggaran HAM di beberapa titik lah ya. Itu terjadi gitu dan beberapa contohnya ada. Nah, begitu. Terus kemudian juga merujuk kepada nilai-nilai keadilan ekologis. Tentu di samping keadilan ekologis juga ada keadilan ekonomi. Kan begitu. Supaya kemudian pengembangan transisi energi tidak hanya dinikmati oleh sekelompok orang saja. Kira-kira secara garis besar seperti itu, Bung. Nah, di dalam transisi dari energi berbasiskan fosil ya ke non fosil, apakah misalnya kalau di Amerika misalnya itu pandangan yang lebih luas ya, itu dari fosil ke non fosil itu misalnya non fosil itu berbasiskan solar gitu ya, berbasiskan sinar matahari gitu loh, energi berbasiskan sinar matahari itu, jadi tidak berbasiskan katakanlah industri batu bara gitu dan seterusnya. Terus dalam bentuk yang lebih konkret itu misalnya dari mobil yang berbasiskan pada gas gitu ya, gasolin ke baterai gitu kan, ya berbasiskan ya listrik gitu ya, ya, electronic vehicle gitu lah, mobil elektronik yang dianggap Iya, lebih Bung. ramah lingkungan gitu ya. Apakah yang seperti itu yang dimaksudkan oleh Bung tadi ketika bicara bahwa kita bertransisi dari energi berbasiskan fosil, konkretnya batu bara misalnya, ke yang berbasiskan non fosil misalnya sinar matahari gitu atau apa gitu. Ya, meskipun tidak sepenuhnya begitu ya, Bung ya. Pertama begini, tadi saya sudah menyampaikan, yang pertama kita harus lihat misalnya prinsip-prinsipnya dulu. Pertama, kalau misalnya menggunakan EV, electric vehicle gitu ya, tentu kita juga harus melihat di hulunya. Bagaimana electric vehicle ini mata rantainya sangat panjang begitu ya. Mata rantainya sangat panjang. Banyak orang bicara bahwa ini adalah kendaraan yang rendah karbon, tetapi ternyata ketika kita bicara ke hulu itu menimbulkan banyak korban. Misalnya cerita tentang mobil listrik itu adalah tidak melulu kita bicara emisi. Jadi emisi oke, di mobil listriknya memang kecil, tapi kalau kita bicara ke hulunya itu luar biasa. Pertama, pembangunannya sendiri membutuhkan pembangkit yang juga rata-rata dihidupkan oleh batu bara gitu ya. Satu itu. Yang kedua, itu juga menghasilkan polusi. Yang ketiga juga menimbulkan problem-problem sosial yang sangat luar biasa. Hari ini kalau kita melihat beberapa kawasan industri yang bahkan dilabelin sebagai proyek strategis nasional seperti Indonesia Morowali Industrial Park, yang itu adalah hilirisasi untuk pengembangan nikel gitu ya, industri nikel, terus di beberapa titik gitu, justru menimbulkan banyak persoalan, baik persoalan perburuhan ataupun persoalan lingkungan. Kemarin beberapa waktu yang lalu bahkan di Morowali itu baru terjadi peristiwa-peristiwa yang juga kecelakaan kerja yang itu tidak sekali dua kali, bahkan
menurut informasi dan data yang kami himpun, kecelakaan kerja itu sering terjadi dan kemudian tidak ada tanggung jawabnya. Maka kita merujuk kembali kepada beberapa hal yang tadi saya bilang, di antaranya memang harus berkeadilan, harus merujuk pada nilai-nilai keadilan ekonomi ataupun keadilan ekologis, termasuk juga pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Itu Ya, jadinya jadi sangat sangat berat gitu ya, ya benar. parameternya. Kompleks gitu ya. Nah, Iya betul. salah satu hal yang kompleks itu adalah tarik-menarik antara isu kelestarian lingkungan, ya, kelestarian ekologi dan isu pertumbuhan ekonomi. Ini dalam banyak pertemuan-pertemuan atau diskusi-diskusi di forum-forum internasional, negara-negara berkembang itu selalu mengatakan bahwa oke, kita bisa mengerti tentang keinginan untuk ada program atau ada kampanye tentang kelestarian lingkungan. Tetapi apakah kalian bisa mengerti bahwa kita juga butuh pertumbuhan ekonomi karena hanya dengan pertumbuhan ekonomi maka kami bisa mencapai apa yang dituntut oleh negara-negara maju tentang proyek supaya itu tidak berbasiskan pada fosil gitu ya. Terus kemudian juga kami harus memenuhi kebutuhan dalam negeri kami sendiri soal kenyamanan tingkat pendapatan, kemudian daya beli penduduk dan seterusnya gitu. Nah, apakah tren Asia juga ikut di dalam perdebatan ini atau apa respon tren Asia dengan tarik-menarik antara isu kelestarian ekologis dan isu pertumbuhan ekonomi? Ya, betul. Karena dalam beberapa hal itu menjadi perbincangan yang bergulir gitu ya di Trans Asia maupun di beberapa jaringan yang kami ikuti. Tentu saja kalau kita bicara isu ekonomi seperti yang tadi kita bilang bahwa transisi energi itu juga harus merujuk kepada satu prinsip tentang keadilan ekonomi. Yang paling menonjol ketika kita bicara negara berkembang dan negara maju tentu adalah kesenjangan, ada kesenjangan yang sangat kuat bagaimana kemudian negara maju atau kemudian dalam konteks geopolitik sering dibahasakan sebagai utara dan selatan gitu ya. Itu kan sebenarnya kita bicara kesenjangan. Kalau misalnya kita bicara negara selatan atau tadi Bung misalkan menggunakan terminologi negara berkembang aja. Kan pada umumnya negara-negara berkembang itu adalah negara-negara bekas jajahan, kira-kira begitu ya, yang mana kemudian berlanjut sampai dengan hari ini ada semacam ketidakberdayaan, ada semacam posisi yang tidak seimbang gitu dalam berbagai hal, termasuk juga dalam isu-isu pendanaan, termasuk pendanaan untuk misalnya transisi energi dan lain sebagainya. Itu yang kemudian kami melihat posisinya juga tidak seimbang, tidak equal, tidak setara gitu. Nah, posisi-posisi ini justru berpengaruh terhadap berbagai kebijakan di Indonesia begitu, Bung. Ya, kita ingatkan dulu pada ketika terjadi pertemuan tingkat dunia itu di Ya, Tunggal Baru itu kan Menteri Kehutanan Indonesia siapa Siti Nurbaya ya. Dia kan bilang bahwa iya saya setuju dengan pelestarian lingkungan tapi ya kita harus terus membangun gitu. Dan itu artinya harus nebang hutan, harus gali gali tanah untuk cari nikel, iya kan? Apalagi betul prioritas betul. Indonesia, investasi Indonesia adalah di bidang sumber daya alam gitu. Dan itu Iya. sesuatu yang punya keterkaitan yang sangat erat dengan isu kelestarian lingkungan. Ya, pertama rasa-rasanya sejak tahun 67 ya, sejak dikeluarkannya Undang-Undang 167 tentang penanaman modal asing, orientasi pembangunan ekonomi Indonesia jadi lebih kepada mengundang investasi. Jadi saya melihat bahkan sampai dengan hari ini, kalau orang bicara apa solusi Indonesia untuk sejahtera, seringkali dijawabnya begini, solusi kesejahteraan itu adalah mengundang investor, kan begitu. Selalu seperti itu. Tetapi membuka lapangan pekerjaan, oleh karena itu investor harus terbuka dan lain sebagainya. Padahal sudah sejak lama sesungguhnya rakyat di kampung-kampung, di pinggiran hutan dan lain sebagainya, itu juga punya aktivitas ekonomi yang tidak pernah dipandang sebagai sebuah pekerjaan itu, kan begitu. Jadi ada paradigma melihat kesejahteraan yang berbeda. Ada paradigma memang kemudian kita bergantung kepada investasi asing dan lain sebagainya. Sehingga kebijakan-kebijakan ekonomi kita juga lebih cenderung memberikan karpet merah terhadap investasi. Ya contohnya kemarin Undang-Undang Cipta Kerja.
Minerba yang disahkan dan lain sebagainya, Bung. Di tengah-tengah isu itu kan tadi Bung sudah menyatakan bahwa transisi energi ini harus juga memberikan perhatian yang sangat penting terhadap isu-isu keadilan, isu Ya. hak asasi manusia, isu perburuan, dan seterusnya gitu ya. Nah, apa strategi yang dimajukan oleh atau yang diusulkan oleh Trend Asia di dalam hal mewujudkan transisi energi dengan memperhatikan isu-isu keadilan, penegakan HAM, terus kemudian perburuan dan seterusnya itu. Jadi Trans itu punya gagasan yang mungkin juga tidak hanya Trans sih, tapi beberapa organisasi masyarakat sipil yang memang fokus di isu energi. Kami memiliki satu gagasan untuk mendorong demokratisasi energi gitu ya. Demokratisasi energi itu seperti apa? Tentu pengelolaan energi yang sangat holistik. Pertama, kita harus melihat dari sumber-sumber energinya dulu, pemanfaatan sumber-sumber energi, atau dalam konteks ini dia sebagai apa? Sebagai mata rantai dia ada di hulu gitu ya. Pertama, kita tidak pernah berniat untuk lepas dari fosil, dari batu bara gitu. Kalaupun memang berniat, tetapi sampai dengan hari ini penggunaan batu bara masih tinggi gitu. Itu satu gitu ya. Yang kedua, kita tidak pernah berpikir tentang desentralisasi energi itu. Bagaimana komunitas-komunitas itu diberi kesempatan juga untuk mengelola energinya sendiri. Contohnya banyak, misalnya di Kasepuan Cipta Gelar, mereka bisa mengelola energinya sendiri berbasis mikrohidro untuk skala kampung misalnya. Dan saya rasa juga banyak di wilayah-wilayah lain yang bisa mengembangkan hal seperti itu. Jadi mengelola energi meskipun berbasis komunitas, tapi disesuaikan dengan apa yang tersedia di wilayah tersebut. Bayangkan sekarang di Jawa energinya menggunakan batu bara, padahal di Jawa sendiri tidak ada batu bara, sehingga kerusakannya itu berlipat-lipat. Selain ngambil batu baranya dari Kalimantan, tapi juga dia harus diangkut, terus kemudian ada tumpahan di sepanjang jalan dan lain sebagainya. Nah, itu beberapa hal yang kami pikirkan. Misalnya Indonesia itu adalah negara yang cenderung kaya dengan sumber energi itu mulai dari sinar matahari karena kita sebagai negara tropis ya. Terus kemudian Indonesia juga memiliki garis pantai yang sangat panjang. Itu memiliki banyak gelombang dan lain sebagainya. Kan begitu. Nah, itu satu. Yang kedua, tentu bicara masalah distribusinya. Distribusi sejauh ini di Indonesia ada aktor tunggal yang tidak tersentuh yang disebut PLN gitu. Di mana kemudian PLN ini justru jadi bancakan oligark dalam beberapa hal. Misalnya begini, PLN rugi gitu. Rugi karena apa? Rugi karena biaya produksi dan lain sebagainya. Padahal misalnya kalau PLN rugi, penyebabnya apa? Kan begitu ya. Banyak ternyata sistem PLN-nya terus sebagai satu BUMN yang mengelola itu. Padahal PLN itu satu-satunya atau pemain tunggal ya dalam konteks distribusi energi. Yang terakhir, kalau kita bisa demokratisasi energi ya, tentu adalah harga di hulu tuh konsumsi harga terus bagaimana kemudian masyarakat juga bisa mengakses dan lain sebagainya. Kan itu satu mata rantai pengelolaan energi yang harusnya dikembangkan di Indonesia. Jadi demokratisasi energi itu mungkin menjadi satu dorongan ya yang kita sampaikan. Nah, sejauh ini bagaimana menurut Bung tentang kepedulian pemerintah di dalam hal transisi energi dari yang berbasiskan pada fosil ke non-fosil ini? Apakah ada kesungguhan atau sekedar retorika saja karena selalu tampil di forum-forum dunia untuk menandatangani kesepakatan-kesepakatan iklim global gitu? Kami menyebutnya pemerintah Indonesia saat ini lebih banyak mengedepankan solusi-solusi palsu. Solusi palsu itu dalam pengertian begini, dia seperti solusi tetapi sesungguhnya mengandung banyak masalah. Gitu. Misalnya begini, hari ini pemerintah Indonesia juga ada satu program yang disebut dengan Just Energy Transition Partnership, JETP ya. Kita sering bilang seperti itu misalnya. Dalam beberapa hal misalnya JETP itu adalah mendorong pensiunan PLTU ya kan, komisioner PLTU. Tapi yang kemudian jadi tanda tanya kan begini,
Pemensiunan PLTU itu kebanyakan juga PLTU yang dipensiunkan adalah PLTU swasta, IPP, Independent Power Producer, IPP. Kemudian dia dipensiunkan, jadi sebenarnya dana yang digelontorkan melalui proyek yang disebut dengan JP tersebut adalah dana untuk memensiunkan PLTU. Dalam artinya kalau dengan bahasa sederhana adalah untuk mengganti rugi supaya si perusahaan-perusahaan yang mendirikan pembangkit listrik tersebut tidak rugi gitu. Kan begitu. Nah, sementara kita tidak pernah berbicara bagaimana pemulihannya terhadap masyarakat, terhadap rakyat. Kan begini, sepanjang PLTU itu berdiri, pasti juga ada kerugian yang dialami oleh rakyat. Ada berbagai macam serangan penyakit, ada orang yang kehilangan lahannya selama proses pembangunan dan lain-lain. Nah, kenapa kemudian pemensiunan itu pengalokasian dananya tidak ke sana? Atau lebih dipikirkan lagi buruhnya gitu. Pas kalau dia tidak bekerja lagi di PLTU, terus dia akan bekerja di mana dan lain sebagainya. Itu kan beberapa hal yang sebenarnya lebih lebih harus dipikirkan oleh pemerintah tuh. Itu satu, karena kalau kita bicara korporasi pasti dia juga udah meraup keuntungan selama ini. Apalagi kalau dia IPP ya, Independent Power Producer. Jadi bayangin aja, Bung, kalau pengusaha PLTU yang mendirikan PLTU, dia sebagai IPP, maka konsekuensi yang muncul adalah dia wajib dibeli itu listriknya oleh PLN. Begitu. Kenapa wajib dibeli? Karena ada mekanisme yang disebut dengan take or pay gitu. Dia harus PLN harus beli itu, wajib dibeli. Itu keputusan keputusan hukum atau bagaimana itu? Iya, jadi, nah, seringkali kemudian itu termuat dalam PPA, Power Purchasing Agreement gitu. Hmm. Masalahnya Power Purchasing Agreement itu sendiri adalah satu dokumen yang sampai dengan hari ini sangat susah diakses oleh publik, kan begitu. Karena mereka menganggap bahwa ini adalah dokumen bisnis, begitu kira-kira ya, Power Purchasing Agreement. Tapi di situ seringkali dicantumkan tuh tentang hal tadi itu. Nah, kan begitu. Jadi kalau kalau misalkan Bung membangun PLTU, maka sudah pasti dibeli listriknya oleh PLN. Terlepas PLN ada uang atau tidak, kan begitu. Jadi tidak ada komitmen politik maupun kebijakan untuk bertransisi dari energi yang berbasis fosil ke non-fosil itu ya. Iya, dan contoh berikutnya adalah begini. Misalnya saat ini selagi rame-rame didorong untuk menggunakan electric vehicle gitu. Yang mana salah satu komponennya adalah nikel. Oleh karena itu, maka wilayah Indonesia bagian timur di wilayah Sulawesi dan Maluku Utara itu jadi satu wilayah yang banyak ditetapkan sebagai proyek strategis nasional untuk hilirisasi industri nikel. Yang mana kemudian problemnya itu banyak banget, mulai dari problem ketenaga kerjaan, problem lingkungan, dan lain-lain. Kan begitu. Jadi kalau buat saya, toh kalaupun itu membuka lapangan pekerjaan, tapi meletakkan para pekerja itu dalam situasi kerja yang satu tidak sehat, yang kedua juga tidak baik, upahnya juga rendah, dan juga jam kerjanya panjang, dengan perlindungan keselamatan kerjanya sangat minim. Nah, itu yang terjadi di Morowali misalnya. Tapi dalam jangka panjang, apakah Bung melihat itu sebagai sebuah langkah awal untuk menuju ke transisi energi berbasis non-fosil, atau ini hanya kepentingan bisnis saja karena kebetulan yang sedang menjadi tren global ada peralihan dari elektronik dari mobil berbasiskan gas ke berbasiskan pada listrik gitu. Itu alasan kami menyebut sebagai solusi palsu, Bung. Itu seolah-olah dia hendak pindah ke sesuatu hal yang bersih, ke teknologi yang bersih, tetapi di balik itu mengabaikan banyak hal, termasuk tentang keselamatan kerja, termasuk juga tentang keadaan lingkungan. Begitu. Jadi kalau misalnya Bung berkesempatan untuk berkunjung ke beberapa kawasan industri yang berlabel PSN, yang kemudian dia mengurus hilirisasi nikel, Bung akan melihat persis seperti kawasan-kawasan industri di Jawa gitu yang padat, terus polutif dan lain sebagainya. Ini kan kita sedang dalam momen Pilpres nih, ya. Indonesia sedang sebentar lagi akan pemilihan presiden di masa dan sekarang sedang dalam masa kampanye para calon presiden. Nah, apakah Bung melihat bahwa ada komitmen dari ketiga calon presiden ini tentang transisi energi yang sudah kita diskusikan tadi itu? Pertama,
01 ya, Anies dalam kesempatan debat menyatakan salah satu yang menjadi solusi buat dia adalah electric vehicle. Anies sempat mention itu sebagai satu hal yang penting dan segera dilakukan. Tentu dengan latar belakang dia pernah menjadi gubernur DKI Jakarta, ada problem polusi dan lain sebagainya. Pertama itu, tetapi kemudian dia tidak pernah melihat tadi itu hulu ke hilirnya seperti apa. Jadi tidak seharusnya Anies tidak melihat problem di hilirnya saja, di mobil listriknya saja, tapi dia harus melihat bagaimana keseluruhan proses. Yang kedua, Prabowo Paslon 02 berkali-kali bicara hilirisasi industri. Pertanyaan masuk diantaranya adalah hilirisasi industri nikel atau seperti apa? Karena dia juga belum ada penjelasannya pasti. Kan komitmennya adalah melanjutkan apa yang sudah dibuat oleh Presiden Jokowi. Sementara kita melihat Presiden Jokowi justru orientasinya adalah lebih pada tadi tuh hilirisasi itu lebih pada solusi-solusi palsu seperti yang tadi saya bilang. Terus kemudian Ganjar Pranowo Paslon 03 juga sempat dalam sebuah debat sempat juga apa nikel gitu mention nikel sebagai sebuah industri gitu. Jadi kesejahteraan Indonesia itu dalam sudut pandang tiga pasangan calon itu adalah dengan mengembangkan satu industri yang kalau menurut saya ya satu industri yang sangat ekstraktif dan industri yang sangat polutif. Jadi sama sekali tidak ada masa depan transisi energi ya, bisa kita lihat dari ya, ketiga calon yang sedang berkompetisi saat ini. Sejauh ini kami melihatnya seperti itu. Harapannya sebenarnya adalah ini bisa dijelaskan lebih mendetail gitu dan dijawab beberapa persoalan-persoalan pokoknya. Misalnya kalau bicara nikel, nikel satu dia tetap akan menambang gitu. Yang kedua hilirisasinya dia akan membangun smelter, membutuhkan hanya tenaga kerja yang hendak dibangunnya. Kan selama ini juga selalu bilang begini, membuka lapangan pekerjaan. Iya sih, banyak orang yang bekerja di situ, tetapi apakah kesejahteraan itu meletakkan tenaga kerja atau kawan-kawan kita yang menjadi tenaga kerja pada satu sistem kerja yang tidak sehat gitu, sistem kerja yang juga memuja terhadap rejim upah murah gitu, kan enggak gitu. Ya, mungkin ini yang terakhir, Bung. Nah, apa yang bisa Bung sampaikan ke kawan-kawan gerakan sosial gitu ya, kepada para aktivis dan organisasi yang peduli dengan isu-isu lingkungan terkait dengan transisi energi dari yang berbasis fosil ke non-fosil ini. Pertama, mau tidak mau hari ini kita dihadapkan pada situasi transisi energi menjadi satu kosakata yang diungkapkan oleh banyak pihak. Tidak hanya kelompok masyarakat sipil, pemerintah juga diksinya adalah transisi energi, bahkan kemudian korporasi juga diksinya transisi energi. Oleh karena itu kita tidak bisa tuh melihat hanya dari kosakatanya, apakah setiap kosakata transisi energi itu sesuatu hal yang baik atau tidak. Tapi kemudian kita harus memeriksa tuh, setiap upaya untuk mendorong transisi energi itu harus kita periksa apakah dia berkeadilan, apakah dia peduli terhadap nilai dan prinsip hak asasi manusia, apakah dia mengedepankan ekonomi yang lebih kerakyatan, kira-kira seperti itu. Jadi kalau saya melihat hari ini kita berada dalam satu institusi ekonomi yang sangat ekstraktif. Oleh karena itu, kita juga harus bertransisi ke satu institusi ekonomi yang jauh lebih inklusif. Sebenarnya mungkin itu juga part dari transisi yang harus kita dorong gitu. Inklusif tidak hanya institusi ekonominya, tapi juga institusi politiknya. Jadi institusi ekonomi, institusi politik yang jauh lebih inklusif dan meninggalkan institusi ekonomi yang sangat ekstraktif dan institusi politik yang sangat represif. Kira-kira itulah. Demikian wawancara saya dengan Bung Arief Yogiawan terkait dengan isu lingkungan, khususnya lagi soal transisi energi. Dan dari pembicaraan ini kita tahu bahwa ini adalah isu yang kompleks. Ini bukan isu yang mudah untuk kita sampaikan saja bahwa kita perlu transisi energi dan seterusnya, tapi dia membutuhkan beberapa elemen tambahan yang lain yang sudah disampaikan oleh Bung
Yogiawan tadi, seperti misalnya ini kita butuh transisi energi yang berbasiskan pada keadilan sosial, penegakan dan penghormatan hak asasi manusia, perlindungan terhadap kelas pekerja, dan seterusnya. Dan karena itu kita berharap bahwa isu ini menjadi isu yang dibawa oleh semua gerakan sosial, masyarakat sipil, dan tidak hanya berfokus pada transisi dari satu energi ke energi yang lain, tapi kita juga seperti yang disampaikan oleh Bung Yogiawan tadi, kita harus meninggalkan satu sistem ekonomi dan sistem politik yang berbasiskan pada industri ekstraktif dan sistem politik yang represif. Mudah-mudahan apa yang kita omongkan dan diskusikan di sini bisa bermanfaat bagi kawan-kawan Indoprogres dan kawan-kawan gerakan sosial yang lain. Terima kasih Bung Arif Yogiawan sudah menyediakan waktu Sama-sama, untuk Bung. berbincang-bincang di Indoprogres TV. Semoga apa yang kita diskusikan ini bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih, salam Bung.